Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alaz zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sadaqallahul azim. Para hadirin jamaah salat zuhur yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan di siang hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmat dan karunia-Nya kita masih sampai saat ini bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini kita haturkan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, hingga kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Para hadirin hamba Allah yang berbahagia, enggak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-19 ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Berarti enggak lama lagi kita akan menjumpai 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Karena di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini terdapat suatu malam yang mulia, terdapat suatu malam yang penuh berkah, malam yang dinanti-nantikan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan. Maka dari itu ada beberapa keistimewaan yang ada di malam Lailatul Qadar itu sendiri. Keistimewaan yang pertama adalah diturunkannya Al-Quranul Karim
sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Qadar ayat pertama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Malam Lailatul Qadar disebut mulia tidak lepas dengan diturunkannya Al-Quran yang agung. Al-Quran sebagai mukjizat Rasulullah yang paling mulia, sebagai wadah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Lailatul Qadar bertepatan diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit dunia secara menyeluruh. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur kurang lebih selama 23 tahun lamanya. Para hadirin hamba Allah yang berbahagia, maka dari itu kita sebagai umat Nabi Muhammad jadikan Al-Quran ini sebagai bacaan utama kita. Jadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk, pedoman hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Para hadirin hamba Allah yang berbahagia, keutamaan yang kedua dari malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Qadar ayat ketiga. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfisah. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan yang dimaksud ialah apabila kita melaksanakan salat dan amalan pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan salat dan amalan di bulan-bulan lain yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Para hadirin hamba Allah yang berbahagia, keutamaan yang ketiga yaitu diturunkannya para malaikat-malaikat Allah. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Qadar ayat keempat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Pada malam Lailatul Qadar Allah memerintahkan malaikat Jibril dan sekelompok malaikat untuk turun ke langit bumi dan membawa panji-panji hijau. Lalu malaikat Jibril menegakkan panji itu di puncak Ka'bah. Kemudian malaikat Jibril dan para malaikat lainnya memberikan salam kepada orang yang sedang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Para hadirin hamba Allah yang berbahagia, keutamaan yang keempat dari malam Lailatul Qadar ialah diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu.
Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang melakukan qiyam atau salat sunnah pada malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di 10 akhir bulan suci Ramadan, marilah kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita beristighfar, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hamba Allah yang berbahagia, pertanyaannya ialah, kapankah malam Lailatul Qadar itu terjadi? Para ulama sepakat bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 akhir bulan suci Ramadan. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ganjil di 10 akhir Ramadan. Semoga kita bisa mendapati malam Lailatul Qadar itu dan mendapatkan pahala kebaikan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Demikianlah kutum yang singkat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.